Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adnan. Saya dari Prodi TMJ kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema rangkaian. Pada video ini, saya akan membahas penyelesaian persoalan yang muncul pada rangkaian listrik dengan menggunakan suatu teorema tertentu. Dengan pengertian bahwa suatu persoalan rangkaian listrik bukan tidak dipecahkan dengan hukum-hukum dasar atau konsep dasar ataupun dengan bantuan suatu analisis tertentu yang dibahas pada video sebelumnya. Tetapi pada video ini akan dibahas bahwa penggunaan teorema tertentu dalam menyelesaikan persoalan yang muncul pada rangkaian listrik dapat dilakukan dengan menggunakan suatu teorema tertentu, bahwa nantinya pada implementasi penggunaan teorema tertentu akan diperlukan suatu konsep dasar ataupun analisis rangkaian. Ada beberapa teorema yang dibahas pada video ini, yaitu teorema superposisi, teorema substitusi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema Millman, teorema transfer daya maksimum. Pada video ini saya akan membahas teorema superposisi. Pada teorema ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear, di mana rangkaian linear adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta dan X sama dengan variabel. Dalam setiap linear, dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlahkan aljabar tegangan atau arus yang disebabkan oleh setiap sumber independen atau bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen atau bebas lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Pengertian dari teorema di atas bahwa jika terdapat sebuah sumber n buah sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama dengan n buah dengan keadaan rangkaian yang dianalisis, di mana nantinya n buah keadaan superposisi, di mana nantinya n buah keadaan tersebut akan dijumlahkan jika terdapat jika terdapat buah sumber tak bebas, maka tetap saja teorema superposisi menghitung untuk n buah keadaan dari n buah sumber yang bebasnya. Rangkaian linear tentu tidak terlepas dari gabungan rangkaian yang mempunyai sumber independen atau sumber bebas, sumber dependen atau sumber tak bebas linear. Sumber dependen atau sumber tak bebas linear atau sumber dependen atau sumber tak bebas linear adalah sumber dependen arus atau tegangan sebanding dengan pangkat dari satu tegangan atau arus lain, atau sebanding dengan jumlah pangkat satu besaran-besaran tersebut dan jumlah elemen resistor, induktor, dan elemen resistor, induktor, dan kapasitor. Adapun sebuah contoh latihan yaitu nomor 1. Berapakah arus dengan teorema superposisi dengan gambar yang disamping? Jadi, jawabannya adalah pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja, maka sumber arus tidak aktif diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit seperti gambar di samping. Maka I1 sama dengan 20 dibagi 10 tambah 10 sama dengan 1A. Pada saat sumber aktif bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif diganti dengan tahanannya dalam, yaitu 0 atau rangkaian sirkuit atau rangkaian short circuit.
seperti gambar di samping. Maka dijelaskan I2 sama dengan minus 10 dibagi 10 tambah 10, 1 sama dengan minus 0,5A, sehingga I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 1 min 5 sama dengan 0,5A. Saya akan menjelaskan teorema de Venin. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan dengan sebuah tahanan ekvivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan suatu resistansi ekuivalennya, seperti gambar di samping. Pada gambar di samping, saya akan menjelaskan dengan teorema substitusi. Kita dapat melihat rangkaian sirkuit B dapat diganti dengan sumber tegangan yang bernilai sama saat harus melewati sirkuit B pada dua terminal yang kita amati, yaitu terminal A sampai B. Setelah kita dapatkan rangkaian substitusinya, maka dengan menggunakan teorema supersisi didapatkan bahwa nomor 1, ketika sumber tegangan V aktif atau bekerja, maka rangkaian pada sirkuit linear A tidak aktif. Semua sumber bebasnya mati, diganti dengan tahanan di dalamnya, sehingga didapatkan nilai resistansi ekuivalennya, seperti gambar di samping. Jadi nomor 2 adalah ketika sirkuit linear A aktif atau bekerja, maka pada sumber tegangan bebas diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit, seperti gambar di samping. Saya akan menjelaskan gambar di samping. Dengan menggabungkan kedua keadaan tadi, teorema supersisi, maka didapatkan adalah I sama dengan I1 tambah ISC, I sama dengan minus titik tambah ISC titik 1 RH. Pada saat terminal AB di open circuit atau EOC, maka I yang mengalirkan sama dengan 0, I sama dengan 0, sehingga seperti gambar di samping. I sama dengan minus V, I sama dengan minus V per R RH. I sama dengan minus V per R TH tambah ISC. 0 sama dengan minus VOC per R TH tambah ISC. VOC sama dengan ISC RTH di titik. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan dari semua penjelasan di atas. Dari semua penjelasan di atas, saya akan menjelaskan jawabannya. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan I sama dengan minus VE. I sama dengan minus V per RTH tambah ISC sama dengan minus V per RTH tambah ISC RTH per RTH sama dengan 1 per RTH dalam kurung minus V tambah ISC RTH balas I RTH sama dengan minus V tambah VOC. V sama dengan VOC minus I RTH. Cara memperoleh resistansi penggantinya adalah RTH. RTH adalah dengan mematikan dan menonaktifkan semua sumber bebas pada rangkaian linear A untuk sumber tegangan tahanan dalamnya sama dengan 0 atau rangkaian short circuit, dan sumber arus tahanannya dalamnya sama dengan tidak terbatas atau rangkaian open circuit. Jadi jika pada rangkaian tersebut
terdapat sumber dependen atau sumber tak bebasnya, maka untuk memperoleh resistensinya penggantiannya, terlebih dahulu kita mencari arus hubung singkat atau dalam kurung ISC, sehingga nilai resistansi penggantinya RTH didapatkan dari nilai tegangan kedua terminal tersebut yang di open circuit dibagi dengan arus pada kedua terminal tersebut yang di short circuit. Langkah-langkah penyelesaian dengan teorema Thevenin adalah cari dan tentukan titik terminal A, B di mana parameter yang ditanyakan. 2. Lepaskan komponen pada titik A, B tersebut. Open circuitkan pada terminal A, B, kemudian hitung nilai dengan tegangan di titik A, B tersebut atau V AB sama dengan VTH. Nomor 3. Jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur pada titik A, B tersebut. Saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya, untuk sumber tegangan bebas diganti pada rangkaian short circuit dan untuk sumber arus bebas diganti dengan rangkaian open circuit atau RAB sama dengan RTH. Nomor 4. Jika sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahanan pengganti Theveninnya didapatkan dengan cara RTH sama dengan VTH per 1SC. Untuk mencari ISC pada terminal titik AB tersebut dihubung singkatan dan dicari arus yang mengalir pada titik tersebut atau IAB sama dengan ISC. Gambarkan kembali rangkaian penggantian Theveninnya kemudian. Nomor 6. Gambarkan kembali rangkaian pengganti Theveninnya, kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi lepas dan hitung parameter yang ditanyakan. Sekian dari saya, dari Rafli Adnan. Terima kasih.